Shalom, shalom jemaat JKI Penuai Wolonggong pada siang hari ini. Apa kabarnya semua? Pasti luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan kita bisa kembali beribadah bersama-sama siang hari ini. Kehidupan yang baik adalah suatu proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Dalam Ulangan 30 ayat 19 berkata, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, engkau maupun keturunanmu." Dalam hidup ini tugas utama kita adalah mengambil pilihan yang terbaik untuk tekad yang kuat, strategi yang terarah, dan kedekatan serta ketergantungan terhadap Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias, sukacita bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom JKI Penuai Wolonggong. Kita akan beribadah kembali secara online. Mari satukan hatimu dan hatiku datang menghadap Tuhan untuk kita membawa persembahan puji-pujian kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu. Saat ini kami mau pakai waktu ini untuk beribadah ya Tuhan. Sekalipun lewat online, tapi kami tahu Kau Allah yang melihat kami. Kau Allah yang hadir Tuhan ketika kami merindukan Engkau, memanggil nama-Mu Tuhan, dan membawa puji-pujian untuk bersekutu dengan Tuhan. Kau hadir penuhi kami, anak-anak-Mu dimanapun berada. Biar hadirat-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siap memuji Tuhan. Biarlah di antara kesibukan kita tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Pujikan lagu ini, Pilihanku. Nyanyikan bersama. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Serukan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Nyatakan, Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui
milik Allah, Sang Pencipta langit dan bumi dan menciptakan hidup kita, tentu kita akan memiliki semua yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab Dia Allah yang memelihara hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita senantiasa, yang menguatkan kita, yang mengajari kita jalan-jalannya. Renungkan kasih Tuhan, Dialah Bapa yang mengasihi kita, yang mendengar seruan hati kita kapanpun dan dimanapun saat kita datang kepadanya. Biarlah di tempat engkau berada mengalir kuasa daripada Tuhan, sehingga kita rasakan damai sejahtera Tuhan, ketenangannya daripada Tuhan. Nyatakan, Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Nyatakan dari awal. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir
Kami percaya Engkau Allah yang mendengar. Kami percaya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang mendengar seruan kami, Allah yang memberikan jawaban yang kami perlu, Allah yang mengalirkan kasih-Nya kepada anak-anak-Nya yang berharap, Allah yang memberikan kekuatan. Tuhan, di saat kami tenang, di saat kami susah, di saat kami takut, di saat kami bimbang, di saat kami sakit, kami bisa datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur akan hal itu Tuhan, akan kebaikan yang Kau berikan itu Tuhan, akan kesempatan yang Kau berikan, akan kelayakan yang Kau berikan kepada kami untuk datang kepada Bapa yang penuh dengan kebaikan dan kasih. Terima kasih Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengangkat hatinya kepadamu, yang sedang mengalihkan pandangannya kepada Engkau ya Bapa. Engkau memberkati apapun yang diperlukan, apapun yang sedang dibutuhkan secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan finansial. Engkau memberkati ya Tuhan. Kau Allah yang memberikan jawaban, Kau Allah yang memberikan ketenangan. Sungguh Tuhan, hanya dekat dengan Kau kami tenang, kami penuh dengan damai-Mu, dan kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Kau Allah yang akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kami. Dan saat ini kami mau fokus belajar akan firman Tuhan. Karuniakan kami pengertian-pengertian yang akan membebaskan kami, yang akan membaharui kami, yang akan mengarahkan langkah-langkah kami untuk mengambil keputusan, pilihan-pilihan yang lebih baik Tuhan, yang tepat ya Tuhan, berguna bagi hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah kepada kami dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, biar perkataan Kristus sendiri sampai kepada kami dan menjadi bagian dalam hidup kami dengan nyata. Di dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Jemaat JKI Penuh yang luar biasa. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada siang hari ini. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama mengisi kehidupan kita, mendapatkan rema yang datang daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tema sharing pada siang hari ini saya bawakan dengan judul Pengharapan itu mutlak. Pengharapan itu mutlak. Dimana kita sebagai orang yang beriman dalam Kristus, kita harus punya pengharapan. Jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan, yang berada di luar sana, yang tidak punya pengharapan dengan Kristus. Karena kita tahu di dalam pengharapan ada janji-janji Tuhan, di dalam pengharapan ada kuasa Tuhan, di dalam pengharapan ada pemulihan terjadi, sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Karena kan kita percaya bahwa pengharapan orang percaya, orang benar ada di dalam tangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita sama-sama katakan pengharapan itu mutlak. Pengharapan itu mutlak. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas siang hari ini Tuhan. Kita bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman yang kami dengar pada siang hari ini menguatkan kehidupan kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami jalan keluar Tuhan. Berdoa Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Kau pakai mulut bibir hamba ini Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan secara benar sesuai dengan firman Tuhan. Aku percaya, aku berdoa Tuhan, biarlah ibadah pada siang hari ini Kau berkati Bapa, Kau kuduskan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Banyak kata pengharapan di dalam Alkitab, di dalam ayat-ayat Alkitab. Saya mau membahas pengharapan di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Oleh apa? Karena iman. Kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat kedua berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri
dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita bisa mempelajari kata pengharapan di dalam Roma 5 ayat 1 sampai 5. Banyak kita orang percaya, banyak kita orang yang mengenal kebenaran firman Tuhan, tapi kita tahu hanya sekedar pengharapan itu. Apa sih itu pengharapan? Apa sih itu jalan keluar? Di dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan kata pengharapan itu ada 3 arti. Pengharapan itu yang pertama, sesuatu yang dapat diharapkan. Sesuatu yang dapat diharapkan. Kalau kita mengharapkan sesuatu, kita pasti menginginkan atau ingin mendapatkan hasil atau result yang kita harus dapatkan nih. Karena kalau kita tidak mendapatkan, itu namanya bukan pengharapan. Yang kedua, keinginan supaya menjadi apa? Kenyataan. Keinginan supaya menjadi kenyataan. Keinginan kita akan terwujud atau mendapatkan suatu kenyataan. Contohnya, kalau kita ingin sebuah mobil, kita berharap, oh Tuhan berikan aku mobil, Tuhan berikan aku rumah. Banyak orang yang berpengharapan seperti itu. Dan kalau kita tidak mendapatkan, kita tidak berpengharapan. Keinginan supaya kita menjadi kenyataan. Jadi harapan-harapan yang kita inginkan, harapan-harapan yang Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan, itu mendapatkan suatu keinginan, sesuatu kenyataan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang diharapkan atau dipercaya. Seringkali kita pasti selalu mengharapkan yang terbaik di dalam hidup kita, betul apa enggak? Sering kita berpengharapan ingin yang terbaik di dalam hidup kita. Contoh, sakit disembuhkan, masalah keluarga terselesaikan, masalah keuangan atau kita piutang kita terselesaikan. Seringkali kita berpengharapan yang dalam hidup kita ini ingin menjadi kenyataan. Relevannya seperti itu, betul ya? Jadi di mana kata bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan yang kita inginkan. Kita ingin diberkati lebih dan lebih lagi. Kita ingin hidup bahagia dengan pasangan kita, atau hidup bahagia dengan anak-anak kita. Dan kita ingin mungkin umur yang lebih panjang supaya kita bisa menikmati semuanya itu. Dan banyak harapan-harapan yang lain yang kita inginkan saat ini. Banyak pengharapan yang kita inginkan dalam kita berpengharapan kepada Tuhan, ya. Namun kenyataannya tidak selalu demikian, karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Sesuatu yang kita harapkan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Seringkali kita berpengharapan tapi tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita banyak mengalami masalah itu. Kita banyak menghadapi hal-hal yang seperti itu. Betul ya Bapak Ibu ya? Terkadang malah sebaliknya. Ya, betul. Karena kita tahu bahwa di saat kita berpengharapan, kita pasti inginkan hal-hal yang baik. Inginkan hal-hal yang kita inginkan selama ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Pertanyaannya simple, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki, Bapak Ibu sekalian? Saya mencatat ada 2 poin penting yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan dari Roma 5 ayat 1 sampai 5 ini. Dikatakan yang pertama itu, pengharapan adalah sebagai sebuah proses. Apa
hubungannya pengharapan dan sebuah proses? Kalau kita lihat di ayat yang ketiga dan keempat, saya bacakan sekali lagi. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di ayat ketiga dan keempat ini dijelaskan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Betul. Karena kita tahu urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, baru pengharapan. Kadang orang hanya ingin memproses cepat, hanya ingin mendapatkan hasilnya, result-nya. Tapi kalau kita dibaca di ayat ketiga dan keempat, dinyatakan bahwa pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, Bapak Ibu. Bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah namanya apa? Proses. Melalui sebuah namanya proses, Bapak Ibu. Tidak ada pengharapan itu di depan. Jadi kita harus melewati proses-proses yang ada. Kita dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan, kemampuan bertahan dari berbagai macam pergumulan hidup yang menimbulkan ketekunan iman kita. Ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga menjadi sebuah pengharapan. Ketika kita sedang diuji, sedang diproses sama Tuhan, iman kita semakin kuat, di situ timbul pengharapan. Tidak ada tuh pengharapan di depan, baru semuanya proses, ujian, tahan uji, dan menimbulkan kekuatan iman kita. Nggak ada. Tapi firman Tuhan berkata, kita harus melewati semuanya itu, baru kita bisa mendapatkan yang namanya pengharapan yang mutlak di dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya atau orang yang beriman, jangan sampai kalah dari pertempuran ini, Bapak Ibu. Terkadang kita orang yang percaya, yang tahu kebenaran firman Tuhan, yang tahu iman kita, kekuatan iman kita, kita terkadang kalah, kita terkadang lemah dalam menghadapi sebuah proses pengharapan ini. Dikatakan di sana ada apa? Kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan adanya pengharapan. Jadi yang proses kita harus lalui itu, pertama pasti ada namanya kesengsaraan, namanya adanya ketekunan iman, adanya tahan uji, di mana sebuah proses ini menghasilkan result yang ingin kita harapkan, sesuatu yang ingin kita capai atau sesuatu yang ingin kita dapatkan. Contohnya ketika kita sakit, jangan kita menyerah dengan keadaan atau situasi yang ada, Bapak Ibu. Orang banyak contoh orang Kristen, orang yang mengenal Tuhan, ketika dia menghadapi dilema sakit penyakit, kita udah berdoa setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, kok penyakit saya tidak kunjung sembuh. Tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Tapi kadang orang lari dari apa yang Tuhan tidak kehendaki. Banyak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan dia melihat feedback ke belakang. Dia melihat masa lalu di belakang. Tapi kita sebagai orang percaya dan mengenal akan kebenaran firman Tuhan, kita belajar hari ini bahwa Tuhan izinkan segala sesuatunya untuk memproses kehidupan kita. Tuhan izinkan segala sesuatunya untuk membentuk iman kita. Karena di dalam proses itu, di dalam Tuhan memberikan tekanan atau memberikan pressure di dalam hidup kita, dia untuk melatih kehidupan kita jauh lebih baik, supaya kita berharap, berserah hanya kepada Yesus. Dimana kalau kita mengalami sebuah proses sakit penyakit yang tidak disembuhkan, berharap terus kepada Tuhan. Dimana kita sedang menghadapi goncangan keuangan, berdoa terus kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia, karena manusia bisa mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan. Seringkali kita berharap kepada manusia, orang yang kaya ini bisa membantu kita. No, tidak. Hanya dengan tangan Tuhan, hanya dengan berharap kepada Tuhan, kita bisa melewati semuanya itu. Hanya
turut campur tangan Tuhan Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain. Kita lihat, kita mengandalkan seseorang, kita lari dari contohnya kita lari misalnya, wah, rumah sakit A, B, C, D sudah kita jalani, treadmill kita sudah jalani, begitu banyak proses waktu dan uang yang sudah kita habiskan. Tapi orang berkata, kita udah putus pengharapan, kita tidak ada jalan keluar lagi. Orang berkata, udah, coba ke kelenteng sana, coba ke orang pintar sana, coba ke alternatif. Kalau Tuhan sudah takdirin kita bisa hidup Bapak Ibu, kita akan hidup. Tapi kalau Tuhan sudah takdiran kita untuk menerima atau mengalami sakit penyakit ini, kita jalani dengan iman kita, bahwa kita tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan akan selalu membantu. Tuhan akan selalu membackup hidupmu. Tuhan akan selalu melihat proses-proses yang kita alami. Tuhan akan melihat kesengsaraan kita. Tuhan akan melihat iman kita. Tuhan akan melihat seberapa kita berpengharapan kepada Tuhan dan percaya bahwa Yesus Tuhan sanggup menyembuhkan kehidupan kita. Katakan amin. Karena selagi kita masih hidup, selagi masih kita diberikan kepercayaan, berharap kepada Tuhan saja, berharap kepada Yesus saja, karena Dia yang sanggup memberikan kita jalan keluar. Tidak ada seorang pun, tidak ada Allah lain pun yang mampu memberikan jalan keluar selain Yesus. Ketika kita menghadapi masalah rumah tangga atau masalah keuangan, seringkali kita meminta tolong kepada saudara kita kah, adik kita kah, kakak kita kah, atau om tante kita kah. Kita seringkali hanya, wah, siapa yang bisa tolong kita ya? Siapa yang bisa bantu keuangan kita ya? Siapa yang bisa bayar bil-bil kita ya? Kita berpikir hanya, oh, orang ini, oh, atau om ini, oh, atau kakak kita. Tapi tanpa kita sadari, firman Tuhan berkata, jangan berharap kepada manusia. Manusia itu bisa mengecewakan. Dan saya mengalaminya itu. Dan saya ketika saya dihadapkan dengan sebuah masalah keuangan atau masalah bisnis yang ada, saya hanya berharap sama satu orang untuk bisa membackup hidup saya. Tapi kenyataannya Tuhan putar balik seperti itu. Ketika kita mau mulai berbisnis, mau mulai sebuah usaha yang kecil-kecilan untuk menunjang kehidupan saya dan keluarga, saya memutuskan untuk dari Amerika pulang ke Indonesia untuk membuka bisnis. Tapi kenyataannya berbeda Bapak Ibu. Ketika kita mau planning untuk usaha, mau membangun sebuah bisnis, dan saya punya properti, saya mau jual properti saya, tetapi tidak ada satu yang laku pun pada saat itu. Dan selama saya nunggu, dan singkat cerita, properti tidak terjual sampai 2 tahun, dan saya memutuskan untuk saya berangkat kembali dan study di Australia hingga saat ini. Tuhan begitu menjaga kehidupan saya dan keluarga saya ketika properti saya tidak laku untuk dijual pada saat itu. Saya juga nggak ngerti kenapa gitu. Saya udah coba turunin harga dari harga yang standar, dari harga yang tinggi ke harga yang standar, tapi tetap aja tidak ada yang beli. Karena mungkin pada waktu itu properti sedang stagnan dan orang tidak mau membeli atau mengeluarkan uang secara besar di dalam untuk membeli properti tersebut. Saya juga tidak tahu. Tetapi dari cerita ini ada proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya berada di Australia, 3 tahun berjalan, pandemik terjadi Bapak Ibu. Dan kalau misalnya saya teruskan bisnis yang saya jalani saat itu, mungkin uang saya akan tergerus habis. Karena setelah itu pandemik 3 tahun Bapak Ibu. Dan bisnis itu lockdown, tutup, tidak menghasilkan apa-apa. Ada rencana Tuhan yang baik di dalam kehidupan saya. Saya baru mengerti, oh ini toh rencana Tuhan. Oh ini toh yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Coba kalau saya ambil tindakan yang keinginan saya atau
keinginan saya secara daging, secara manusia, saya ingin survive, saya ingin sukses, saya ingin mendapatkan uang yang banyak. Tetapi itu yang tidak diizinkan. Dan ada rencana saya bukan rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan pasti itulah terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya baru mengerti betapa luar biasanya Tuhan menjaga hidup saya hingga saat ini. Dan kita tahu bahwa apapun yang kita rencanakan tidak seindah yang Tuhan berikan. Hari ini pergunakan uang dengan bijak, Bapak Ibu. Karena kita tahu masalah perekonomian dunia yang sedang melanda kehidupan orang-orang percaya, kehidupan dunia saat ini. Kita bisa melihat bahwa ada goncangan ekonomi, dan itu tertulis di Alkitab bahwa ada goncangan ekonomi. Dan kita tahu bahwa cerita Yusuf, cerita yang ada masa penuaian, ada masa krisis yang kita harus hadapi. Kita harus mempergunakan keuangan kita dengan bijak. Jangan mempergunakan keuangan kita dengan semena-mena atau dengan sembarangan. Karena kalau kita menghadapi masa panceklik, kita tidak ada uang untuk membayar ini, membayar itu. Kebetulan saya tinggal di Sydney, rent begitu tinggi, masalah transportasi, kehidupan, pekerjaan yang sangat-sangat sulit saat ini. Tapi percaya, kehidupan orang-orang percaya diatur oleh Tuhan. Tuhan yang memanage hidupmu, Tuhan yang menuntun hidupmu, Tuhan yang memberikan pengharapan itu di dalam hidupmu. Karena saya percaya dan saya yakinin tangan penyertaan Tuhan yang memegang kehidupan kita, memegang orang-orang yang percaya akan Tuhan. Pada saat ini, pergunakanlah keuanganmu dengan bijaksana. Karena kita tidak bisa berharap kepada manusia. Kita tidak tahu. Let's say 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kita tidak ada yang tahu. Tapi mintalah hikmat yang datang daripada Tuhan untuk kita bisa mengatur keuangan kita, mengatur pembayaran kita, mengatur perekonomian kita, supaya kita tidak, orang bisa ribut masalah uang, kita bisa ribut sama istri, masalah keuangan kita bisa ribut sama saudara, masalah keuangan kita bisa ribut sama teman, masalah keuangan kita bisa ribut dengan orang seiman. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Goncangan ekonomi itu terus melanda kehidupan orang percaya, bahkan di luar sana juga sama. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, pergunakanlah keuangan dengan bijak. Karena di saat ada pengharapan itu, kita berharap hanya pada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan blessing, Tuhan berikan pengharapan itu. Setiap pagi Bapak Ibu doa, Mesbah Keluarga bangun, supaya setiap kita, orang-orang yang percaya, setiap kita tidak terlibas atau tidak terkandaskan dengan hal-hal yang tidak penting akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita percaya dan kita yakinin, kita akan dijaga oleh Tuhan. Karena Dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain, Bapak Ibu. Terkadang kita meletakkan pengharapan kita di depan sebelum kita diproses oleh Tuhan. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan juga bisa membuahkan kekecewaan. Ya, pengharapan yang sejati itu tidak mengecewakan, Bapak Ibu. Adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Seringkali orang berharap kecewa, tetapi di dalam Tuhan, ketika kita melewati proses yang ada, ketika kita melewati kesengsaraan, ujian, tahapan ujian, dan pengharapan itu tidak mengecewakan kita. Pengharapan itu terus memberikan kita jalanan keluar. Namanya kita sebut pengharapan yang mutlak kita dapatkan. Karena orang percaya, orang besar, orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kita. Tetapi pengharapan itu memberikan solusi yang terbaik buat kehidupan Bapak Ibu dan saya.
Terkadang kita manusia ingin melihat hanya sebuah hasil yang lebih dahulu daripada proses yang Tuhan berikan. Untuk kita lebih kuat, untuk kita lebih tahan uji, untuk kita dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam kita lihat bahwa setiap kita melalui proses, bahwa setiap kita melalui tahap-tahap uji, kita bisa memberikan hasil yang maksimal. Tuhan tidak akan memberikan kita hanya sebagian, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita sudah melewati proses-proses yang ada, hasil yang Tuhan kasih jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Amin. Hasil yang kita dapatkan setelah kita mendapatkan proses-proses tahan uji, Tuhan akan berikan hasil yang jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dalam hidup kita. Tadi saya cerita bahwa ketika saya mengalami sebuah bisnis, Tuhan memberikan, Tuhan membalikkan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan solusi-solusi yang terbaik buat anak-anaknya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita harus melewati proses itu, kita harus melewati tahan uji itu. Baru namanya ada pengharapan di dalam hidup kita. Yang kedua, meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 147 dan ayat 11 berkata seperti ini. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Terhadap apa? Terhadap orang-orang yang berharap akan kasih setianya Tuhan. Ketika kita berharap kepada manusia, kekayaan kita, kekuatan kita, jabatan kita, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Betul apa betul? Karena kita tahu, Tuhan paling tidak senang kita berharap kepada manusia. Terhadap Dia ingin kita berharap kepada Dia. Karena hasil yang didapat, hasil yang diterima akan jauh lebih baik. Kalau kita berharap sama orang, kalau kita berserah sama orang, kita akan mengecewakan Tuhan. Berdoa sama Tuhan, minta dengan sungguh-sungguh, minta belas kasihan Tuhan, minta hikmat yang datang daripada Tuhan. Karena ketika kita kehilangan pengharapan, kadang-kadang otak kita nggak jalan. Kadang-kadang otak kita hanya memikirkan, aduh gimana nih ya jalan keluarnya, gimana ya nih solusinya, gimana nih saya harus bayarin, gimana saya harus bayar sesuatu, gimana saya harus bayar ini dan itu dan itu. Karena kita tahu bahwa ketika kita berpikir seperti itu, otak kita buntu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita lihat hasilnya. Kita lewati semuanya itu. Pasti ada yang namanya kesengsaraan, ada namanya tahan uji yang kita harus hadapi, ada namanya apa yang harus di Tuhan yang saya ambil itu, langkah apa yang harus saya ambil. Kita hanya berbicara pada Tuhan, Bapak Ibu. Jangan berbicara pada orang lain. Tapi kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Dialah sumber. Kalau kita cari sumbernya, kalau kita fokus pada sumbernya, kita bisa mendapatkan mata air yang luar biasa. Karena Dialah sumber berkat kita. Dialah sumber kehidupan kita. Dia sumber kesehatan kita. Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita. Hanya fokus mencari Dia. Hanya fokus berserah kepada Dia. Hanya fokus untuk melihat bahwa Yesus Tuhan sanggup memberikan kita jalan keluar di saat jalan itu tertutup, di saat jalan A, jalan B, jalan C tertutup. Tuhan bisa memberikan jalan D, jalan E, bahkan memberikan jalan yang terbaik buat kehidupan kita tanpa kita pikirkan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita, Bapak Ibu. Orang yang kita percayai, orang yang kita harapkan, belum tentu dia bisa membantu kita, belum tentu dia bisa menolong kita, belum tentu dia juga bisa memberikan kita apa yang kita butuhkan. Kita sebagai manusia berpikirannya, aduh ini orang dapat membantu. No, tapi saya belajar dari cerita hidup saya bahwa pengharapan itu, dan saya hanya berharap pada Tuhan, dan saya tidak mau berharap kepada manusia. Dia bisa mengecewakan. Suatu wah, kok dia nggak nolong saya ya? Kok dia nggak bisa bantu saya ya? Saya kecewa. Saya sempat kecewa. Tetapi Tuhan ingatkan bahwa firman Tuhan berkata, jangan percaya dan jangan pernah kita melihat mengandalkan manusia, karena Tuhan benci itu.
Tuhan tidak menginginkan anak-anak Tuhan mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan yang lebih besar, yang lebih punya kuasa dibandingin kita mengandalkan orang lain. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Berharaplah kepada Tuhan, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan pernah kecewa. Apa? Berharaplah kepada Tuhan dengan tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Jadi 2 poin yang kita pelajari pada siang hari ini yang saya sampaikan, kita harus mendapatkan pengharapan yang mutlak. Yaitu poin pertama itu, pengharapan adalah sebagai sebuah proses. Yang kedua, meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Meletakkan pengharapan kita hanya kepada Dia. Saya percaya dan saya yakinin setiap kita yang mengalami pergumulan kehidupan, masalah keuangan kah, masalah sakit penyakit kah, masalah rumah tangga, atau masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi saat ini, saya percaya dan saya yakini kalau kita berharap pada Tuhan, kita menyerahkan permasalahan pergumulan kehidupan kita dengan sebuah proses yang Tuhan berikan, dan saya percaya dan saya yakinin Tuhan akan turut campur tangan membantu kehidupan kita. Karena hanya harus dengan berpengharapan kepada janjinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kita belajar siang hari ini, kita sebagai orang percaya harus mempunyai pengharapan yang mutlak. Tentunya dengan sebuah proses, tentunya dengan sebuah masalah atau pergumulan hidup yang harus kita hadapi. Itu kita harus lalui. Dan tangan penyertaan Tuhan yang akan menolong kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. God bless you. Tuhan berkati. Shalom. Puji Tuhan, ibadah telah berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati mendoakan beberapa doa syafaat kita dan doa persembahan kita. Bapak Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak, penyertaan Engkau yang begitu luar biasa. Ibadah berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir Bapak. Kami percaya semua dari kami ya Bapak, dimanapun sidang berjemaat-Mu yang Bapak yang mengikuti ibadah dapat memberikan kekuatan Bapak, dapat rema yang datang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kini saatnya kami mau memberi untuk pekerjaan ladang-Mu ya Bapak. Kiranya tangan Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami mau memberi persembahan perpuluhan kami, ucapan syukur kami, atau apapun ya Bapak. Karena kami percaya berkat yang datang daripada Engkau itu adalah yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk ibadah KKR yang akan kami selenggarakan JKI Penuai Wolonggong tanggal 29 Juli yang akan datang pada hari Sabtu ya Tuhan. Kami minta tangan penyertaan Tuhan yang terus melindungi, yang terus memberkati ibadah KKR ini juga pada hari Minggunya ya Bapak, 30 Juli yang akan datang. Ibadah, kebaktian, penyegaran rohani ya Bapak yang kita akan adakan di Wolonggong ya Bapak secara onsite ya Bapak dengan Pastor Victor ya Bapak. Kami minta tangan Tuhan yang terus memberkati ibadah berjalan dengan baik. Segala apapun ya Bapak halangan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Tempat yang akan kami pakai juga biar Tuhan yang kuduskan, sucikan ya Bapak. Biar roh Tuhan, roh kudus yang ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan segala acara yang ada Tuhan, cuaca yang terbaik yang datang daripada Tuhan juga ya Bapak. Terima kasih Bapak. Lalu juga tak lupa kami juga mau berdoa untuk segala kerinduan dari sidang jemaat-Mu ya Bapak. Dalam doa-doa mereka, Tuhan Jehovah Jireh kami yang terus memberikan jawaban dari setiap doa-doa yang sakit Tuhan. Kami minta Tuhan tangan penyertaan Tuhan yang menyembuhkan. Engkau Jehovah Rafa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terima kasih Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Kita akan mendengarkan sedikit pengumuman
bahwa tanggal 30 Juli nanti di tahun ini kita akan dilayani bersama dengan Pastor Victor dari Belanda secara onsite, dan kita pertama kali ibadah secara onsite setelah pandemik. Kita akan melakukan ibadah secara onsite di Wollongong kembali. Senang sekali. Sebelum kita menerima berkat, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih atas siang hari ini Tuhan. Hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang berbeban berat Kau angkat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, terus Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan sukacita yang besar di dalam segala sesuatu yang sidang jemaat menghadapi hari-hari ini Tuhan. Karena kami percaya bahwa tangan penyertaan Tuhan yang selalu memegang kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa Tuhan, Kau sembuhkan yang sakit Tuhan, Kau kuatkan Tuhan yang lemah Tuhan saat ini, baik dalam permasalahan keluarga, masalah ekonomi, apapun masalah yang mereka hadapi Tuhan. Kau yang menjamah segenap kehidupan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persetujuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, selamat bersukacita di dalam anugerah Tuhan. Bulan ini ada satu acara yang penting untuk kita doakan dan kita ikuti, yaitu pada tanggal 29 dan 30 di bulan Juli ini, di hari Sabtu dan hari Minggu. Tanggal 29 malam di tempat ini jam 6 sore kita akan ada ibadah khusus bersama dengan Pastor Victor Varaknimela dari Belanda. Kita akan bersama-sama menikmati kesegaran rohani di sini. Pastikan Bapak Ibu mencatat tanggalnya. Dan kemudian tanggal 30 itu di tempat ini yang biasa ada ibadah pagi dan siang, itu hari Minggu ditiadakan karena kita akan mengadakan piknik day di daerah Wollongong. Kita akan berangkat dari sini kira-kira jam 10 pagi. Kemudian kita akan mengadakan kebaktian kesegaran rohani juga di JKI Penuai Wollongong yang kita akan adakan jam 3 sore. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hubungi kami untuk supaya kita ini bisa bersama-sama mengikuti acara yang Tuhan siapkan buat kita sekalian. Saya percaya Pastor Victor dan keluarga dikirim ke sini karena Tuhan akan membawa lawatan yang baru sekali lagi. Amin. Tuhan semakin kuat dan gairah daripada Tuhan untuk membuat kita beribadah semakin kuat di hadapan Tuhan. Jangan lewatkan acara ini 29 sore di tempat ini di JKI Penuai dan JKI House sore jam 6 sore, dan tanggal 30 itu hari Minggu pagi ada picnic day dimulai dari jam 10 pagi dan kemudian jam 3 sore kita akan adakan ibadah di JKI Penuai Wollongong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.